Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Masih sholat yang benar nih, tata cara nih yang sebenarnya ya, ini ilmu tingkat tinggi lah. Silakan ini mau disebut sombong atau gimana ya. Yang penting saya tidak ada maksud untuk merasa benar, tapi bertujuan agar semuanya bisa melaksanakan sholat yang benar nih. Karena sholat itu penting ya. Kebanyakan sholat hanya melaksanakan saja, tapi banyak yang tidak khusyuk, pikiran masih kesana kemari. Nah, ini berdasarkan pertanyaan yang kebanyakan ya sahabatku dari jemaah. Nah, cek saja di video sebelum ini jika belum bisa menyusunkan ya dari awal nih ya di video sebelum ini itu ya. Niat takbiratul ihram semuanya ya harus secara detail itu harus jadi terhubung kepada Allahnya jika ingin sholat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ya. Dari niat sudah bisa, takbir sudah pas ya di video sebelum ini tuh. Misalnya terus di video selanjutnya sudah bisa juga doa iftitah sudah pas. Ketika qiyam ya sudah sesuai dengan sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat dan sholat ma'rifatnya. Berdiri ya semuanya aktif. Nah, kita lanjutkan barangkali dari sini yang masih belum bisa fokus, yang belum khusyuk itu barangkali ya di rukun salat selanjutnya itu kan yang keempat adalah qiraatul Fatihah kan, membaca Fatihah. Nah, barangkali dari sini nih ya kita jadi tidak khusyuk, jadi godaan setannya itu dari sini lemahnya mungkin. Jika dari kemarin yang sudah sebelum ini sudah bisa tapi masih belum bisa fokus, belum khusyuk. Ketika membaca Fatihah ini dari Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau mulut, kalau hanya bicara siapapun bisa. Dan pasti bapak-bapak, ibu-ibu juga semuanya ya, pasti kan itu sudah lancar lah urusan bacaan Fatihah itu. Nah, ketika sedang membaca Fatihah itu, jasmani membaca, ruhani bagaimana? Kemana tuh ruhani kita? Apakah masih bayangan di kegiatan kita, pikiran ke sana kemari? Ya berarti kita tidak melaksanakan rukun tuh si hati itu, si ruhani itu hanya jasmani jatuhnya. Nah, ketika membaca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, si kolbu dan ruh kita ini kita tuh di sana harus koneksi, tetap dijaga hubungan silatunnya ya, solatnya itu harus tetap dijaga. Kan hubungan antara si hamba dan Tuhannya kan solat itu kan harus tetap terhubung. Bagaimana berarti ketika membaca Fatihah? Ya jangan sampai kita putus tuh hubungannya, ya koneksinya dengan Allah itu biasanya ya dengan bayangan itu tadi, pikiran kesana kemari tadi itu yang memutuskan. Harusnya ketika kita membaca Al-Fatihah itu ya, si bibir membaca misalnya ya, dari Bismillah sampai awal dzolin. Nah si hati ini kita harus tetap menjaga agar kita tetap terkoneksi itu, yaitu dengan cara si mulut bisa membaca, si jasad ini sedang berdiri, si mata ini sedang melihat, si telinga ini sedang mendengar. Nah itu kita harus tetap disambungkan, tetap dikoneksikan bahwa Allah semuanya. Oleh Allah ya, oleh Allah, karena Allah semuanya ya, dari Allah. Nah itu ketika kita membaca Fatihah itu terus ya kan. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nah itu kita itu hati kita terus dari itu kepada Allah terus ya. Dibicarakan, ditakdirkan oleh Allah. Jadi terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika baca Fatihah. Bukan ini mah ya bibir membaca Fatihah, pikiran di mana? Ya, bayangan sedang membayangkan apa? Nah, itu mah bukan sholat atau itu mah sholat yang baru istilahnya sebatas jasmani atau hanya sembah raga. Itu teh jatuhnya teh seperti itu. Gak ada sembah cipta, gak ada sembah rasa sama sekali.
Nah, sedangkan kan kita ini sholat ini kan ingin diterima oleh Allah. Berarti kalau ingin diterima berarti harus bersampai kepada Allah. Bagaimana sampainya? Ya, bagaimana diterimanya? Hatinya juga agak kemana-mana, malah di bayangan, di pikiran, membayangkan sesuatu. Nah itu sahabatku, barangkali dari sana. Jadi bukan lagi Bismillah artinya apa, Alhamdulillah artinya terjemahnya. Bukan waktunya itu kita, apalagi sudah pada tua nih misalnya ya. Nah, sedangkan kan kita dikejar waktu ya. Ketika membaca itu masa harus sambil menerjemahkan, tidak ada kepada Allahnya kita ini jadinya. Nah, sedangkan setelah itu kan hubungan antara abdi dan Tuhan, antara si hamba dan Tuhannya. Tidak ada hubungan sama sekali kalau hanya sebatas itu. Nah, rasakan ya. Nah, nanti di video selanjutnya cek lagi, tunggu agar bisa lebih usul lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.